Sampai pada akhirnya nih dok, semua dari mulai yang grew naturally, terus akhirnya udah mulai terstruktur secara bisnis, secara brand juga, ya kan, udah mulai nih Thanks to you. terbentuklah Audi Dental as a business and as a brand. Persepsinya mau seperti apa di tengah growth yang begitu pesat nih, a moment dimana you feel like, is this still Audi that I know, or is it transforming, tapi kok kayaknya berubah bentuk jadi sesuatu yang masih asing, and then you have to relearn maybe this phase of growth. What was happening during the last few years, di mana Audi dari 20 jadi 62 gitu. Iya. Ada banget sih. Every time I would say, kan ini sebenarnya balik lagi ke people ya. Iya. Pada saat kita grow kan nggak ada opsi untuk nggak hire more people. Yes. Nah, terutama mungkin setiap kali kita hire orang-orang yang levelnya lebih, ya mungkin secara management level middle up lah. Okay. Itu kan pasti ternyata punya impact. Iya. Mereka datang dari background yang berbeda, company yang berbeda, company yang mereka sebelumnya culture-nya Kayak apa, dibawa ke bawah gitu ada ya. yang ke bawah. Kan kita tuh gak bohong, ada hire misalnya klinik mana gitu ya. Sama-sama klinik nih. Tapi pas jalan kita expect dia automatically jadi malah udah tahu nih klinik kayak gimana. Loh kok gayanya beda ya. Karena dia pas datang ya dia datang dengan gaya klinik yang sebelumnya gitu. Pas masuk ke kita bukan gayanya Audi nih gitu. Dan at that time saya lagi coba memproses ya, kayak ini sebenarnya what was happening ya, kok kayaknya ada kenapa begini ya gitu. Jadi perasaan itu terjadi dan ada ya dok ya? Ada banget dan dan berkali-kali sebenarnya malah. So it's never ending konflik ternyata ya dok, di dalam diri untuk terus-terusan bertanya what's going on sini, what's happening sini gitu, kok kayaknya berubah, kok kayaknya beda. Berarti as a CEO itu tuh ternyata satu hal yang mungkin ternyata normal kali ya gitu untuk dirasa dengan bisnisnya growing, orang-orangnya bertambah gitu ya. Iya, I think so ya, karena setelah ya beberapa tahun makin sering hire orang baru. Tadinya kan pasti kalau kita pikir udah hire, kalau dulu kan hire orang takut bayar gaji kan, nggak sanggup bayar gaji nih gitu. Terus abis itu akhirnya kita berani bayar, kan kita pikir kita udah bayar mahal. Harusnya nih orang langsung jalan dong. Udah sempat ada di fase itu. Iya. Ternyata enggak. Orang tuh ada prosesnya, kayak sebenarnya kita punya isi kepala tuh kan macam-macam. Even dari satu hal yang sama nih, persepsinya kan beda-beda ya. Dari ketika saya ngomong A, dari saya kebayangnya tuh A tuh sebenarnya digambar di kepala apa, terus misalnya manajernya yang lain mikirnya si beda A ini lagi, gambarnya beda gitu. Yeah. Nah itu takes time untuk kita bisa akhirnya jalan bareng. It takes time untuk kita invest waktu untuk ngasih tahu ke orang itu sebenarnya kita maunya tuh kayak gimana, visinya tuh apa. Jadi alignment itu juga butuh proses, time investment ya. Iya, itu butuh investment banget. Iya. Jadi setiap kali saya hire orang baru yang terutama ada di direct report ke saya, itu ya mau nggak mau saya udah tahu nih, ketika saya hire ini saya nggak lagi expect tiba-tiba orang ini langsung tahu A B C D E semua permasalahan kelar tuh. Udah dulu pikirnya begitu ya. Sekarang udah enggak. Oh ya, ketika saya hire orang baru berarti saya harus invest waktu saya misalnya berapa bulan pertama ke orang ini, saya harus perhatiin, terus saya harus kasih tahu dia apa aja. Terus gayanya gimana biar sama. Saya ajak dia diskusi untuk misalnya dia pas ke klinik apa yang dia lihat, saya mau tahu apakah yang dia lihat itu sama dengan align. Ya mungkin nggak bisa sama gitu ya, tapi align lah ya, value-nya tuh yang dia lihat, yang penting buat dia tuh apa. Nah itu jadi kayak harus diomongin berkali-kali.
itu baru yang direct report ke saya, belum lagi yang di bawah-bawahnya juga banyak kan. Leader-leader yang di bawahnya, kita sekarang punya leader banyak banget gitu. Nah itu juga mesti disetel lagi satu-satu. Pokoknya segala macam background bersatu. Memang kita nggak bisa expect orang itu tiba-tiba ngerti nih jalannya Audi ini kayak gimana gitu. Tapi berarti cara Dokyul yang tadi Dokyul jelaskan gitu ya, harus diturunkan juga dong cara itu ke your leaders ya, karena kan the leaders dia punya tim lagi, dia berarti kan harus punya mindset yang setidaknya serupa bahwa timnya dia juga dia harus invest waktu untuk nurture timnya, untuk alignment lagi, nanti alignment dengan apa yang diinginkan oleh manajemen gitu, supaya ujungnya operation lancar, brand perception ujung-ujungnya itu ya, brand perception saya bisa terbentuk sesuai dengan the goal kan gitu ya. Iya, dan itu sangat challenging sih untuk, karena kan saya aja yang sudah bertahun-tahun ketemu sama founder dan co-founder gitu ya, kadang-kadang itu ada momennya dimana saya kayak, ini kalau kayak gini kira-kira akan memunculkan suatu apa ya, kayak disagreement nggak ya? Ada nggak hal-hal yang kayaknya nih sesuatu yang major yang kemungkinan founder dan co-founder kurang suka kalau gayanya begini. Itu sampai sekarang kita udah jalan 10 tahun itu kadang-kadang masih ada. Jadi kalau saya aja yang ke founder dan co-founder masih begitu, apalagi orang-orang yang ada di bawah, di level berikutnya gitu ya, yang jarang ketemu, yang mungkin yang di luar ngedengerin kota. kita cuman sebulan sekali, online pula. jadi bisa dibilang kalau alignment tuh harus dilakukan secara berulang, berkala gitu ya, realignment lagi, recalibrate maybe gitu ya, supaya ya the brand and the business itself tuh nggak menjadi asing gitu. Jadi emang harus di realign lagi. Iya, sampai kayak perasaan udah ngomong ini. Ya sebenarnya kayak manusia bertumbuh juga sih. Iya, tapi benar-benar kayak jadi saya tuh sampai apa ya, mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa ini memang you have said it many times, tapi buat orang itu the first time dia baru denger gitu. Tapi ya juga ya, maksudnya ternyata mungkin kalau dari cerita Dokyul tadi di awal kita bilang kalau gimana ya caranya untuk scale up your brand, your business without losing its brand soul atau without losing its soul. Ternyata dengerin Dokyul ya memang ujung-ujungnya balik lagi ya untuk never stop align the team, the people with the business direction, with the purpose, with the values. Itu meskipun bosen udah hafal di luar kepala, tapi memang mau nggak mau harus mendarah daging. Ya mungkin jadi ucap terus mungkin itu sesuatu yang klise kali ya, karena kan kayaknya juga banyak lah gitu, maksudnya mentor, bisnis coach yang ngomong kayak gitu, tapi ternyata emang it's so real ya.